Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال وجبت محبتي للمتزاورين فيا. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada hari ini di hari Ahad tanggal 1 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, wabil khusus ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Baik, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman atau syu'abul iman seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada kurang lebih sekitar 70 sekian cabang. Kita hari ini sudah sampai cabang yang ke-42. Berarti berapa persen sudah cabang iman kita pelajari? Lebih sekitar sepertiganya ya, lebih ya, 2/3. 2/3 cabang iman sudah kita pelajari. Dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari cabang iman yang selanjutnya yang kita ambil dari kitab Al-Iman Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab beliau dengan judul Syu'abul Iman. Cabang yang ke-42 adalah adab fi ziyaratul muslimin, adab di dalam berkunjung atau bertamu ke rumah saudaranya sesama muslim. Tentu pembahasan ini sangat penting, mengingat insya Allah sebentar lagi, ya kurang lebih sekitar 20-an hari lagi atau bahkan kurang dari 20 hari kita akan bertemu dengan bulan Syawal, yaitu setelah bulan Ramadan, bulan Syawal. Dan sudah menjadi tradisi kebiasaan kita atau masyarakat muslim di negara ini ketika bulan Syawal
mereka mengadakan yang namanya apa? Saling berkunjung ke rumah satu sama lainnya, baik itu ke rumah saudaranya, ke rumah tetangga, ke rumah temannya dan sebagainya. Maka pembahasan kita pada kali ini sangat penting. Tentu seorang muslim harus dihiasi dengan akhlak yang mulia, dihiasi dengan adab yang baik dalam rangka meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ketika dia hendak berkunjung atau bertamu ke rumah saudaranya sesama muslim, baik itu di saat momentum pada hari raya Idul Fitri ataupun di saat yang lainnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka pembahasan ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama agar nanti ketika di saat di hari raya Idul Fitri kita berkunjung ke rumah saudara kita berkunjung ke rumah siapapun, kita sudah tahu apa adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan kunjungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan silaturahmi. Sekarang saya ingin bertanya, apa perbedaan antara ziarah dengan silaturahmi? Apa perbedaan antara silaturahmi dengan apa yang kita bahas saat ini, yaitu ziarah atau berkunjung? Apa perbedaannya? Kalau silaturahmi itu lebih khusus untuk siapa? Untuk saudara, orang yang masih punya hubungan kerabat, hubungan darah dengan kita, hubungan family dengan kita, maka itu dinamakan silaturahmi. Sedangkan orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita, itu bukan namanya silaturahmi. Contoh, kita mau main ke rumah tetangga kita bilang, saya mau silaturahmi ke rumah kamu. Salah. Kenapa? Karena tetangga kita tadi tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Kecuali kalau tetangga kita tadi masih punya hubungan saudara, hubungan kerabat dengan kita, maka boleh kita menggunakan istilah silaturahmi. Karena silaturahmi itu para ulama sepakat hanya ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat saja. Sedangkan orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita itu namanya al-ukhuwah, persaudaraan di dalam keimanan atau persaudaraan di dalam keislaman. Dan ketika kita ingin berkunjung ke rumahnya itu namanya ziarah. Jadi bukan silaturahmi. Ya, kalau kata-kata ziarah sering yang kita pakai di dalam bahasa kita, biasanya ziarah itu ditujukan kemana? Ke kuburan. Padahal ziarah itu sendiri kalau dalam bahasa Arab bukan hanya untuk ke kuburan saja. Ya benar, ke kuburan ziarah, ya. Karena dalam hadis Rasulullah juga menggunakan kata-kata zaro yazuru ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah. Dulu aku melarang kepada kalian untuk melakukan ziarah ke kuburan. Ya, dulu. Tapi sekarang Rasulullah memperbolehkan fazuruha, maka oleh sebab itu ziarah kalian ke kuburan. Memang Rasulullah menggunakan kata-kata ziarah ketika ke kuburan. Tapi kata-kata ziarah ini tidak terbatas hanya ke kuburan saja. Bahkan ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita, ke rumah siapapun, itu dinamakan ziarah. Ya, ziarah. Maka dalam bahasa Arab kata ziarah ini lebih umum, ya, ditujukan kepada siapapun, mau kepada keluarga kita, mau kepada yang bukan keluarga kita, itu namanya ziarah. Sedangkan silaturahmi itu hanya ditujukan untuk keluarga saja. Ya, selain keluarga itu namanya ziarah. Ya, jadi perbedaan kata-kata ziarah sama silaturahmi. Jadi kita harus bisa menempatkan kata-kata ini sesuai dengan maknanya. Jadi ya, jangan sampai kita berkunjung ke rumah tetangga kita, ke rumah teman kita menggunakan kata-kata silaturahmi salah. Karena silaturahmi yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu maksudnya adalah kepada orang yang masih
punya hubungan keluarga dengan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, amaliyah ziarah yaitu berkunjung, senantiasa berkunjung ke rumah teman, ke rumah tetangga dan sebagainya. Ini termasuk kebiasaan yang baik yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah termasuk kebiasaan beliau adalah sering berkunjung ke rumah sahabat-sahabat beliau. Dan beliau tidak pernah melihat apakah itu sahabat senior atau sahabat junior atau sahabat muhajirin atau sahabat ansor. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Ke rumah siapapun sahabat beliau, beliau datangi, beliau kunjungi. Terutama ketika sahabat-sahabat beliau tadi mengalami ya misalnya sakit dan sebagainya, jelas Rasulullah pasti akan datang berkunjung ke rumah mereka. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam berkunjung ke rumah saudara kita, teman kita, ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya taufiqul mawaddah, bisa memperkuat kecintaan kita dengan orang yang kita kunjungi. Baik itu teman kita, tetangga kita, atau siapapun yang kita datangi rumahnya, yang kita kunjungi rumahnya, itu akan memperkuat kecintaan. Taufiqul mawaddah. Kita akan semakin cinta dengan sahabat kita tadi. Kita akan semakin sayang dengan sahabat kita tadi ketika kita ya berkunjung ke rumahnya. Kemudian yang kedua, wa ta'aluful qulub. Ya, hati kita pun akan saling terpaut satu sama lain. Ya, beda kalau seandainya kita jarang berkunjung ke rumah tetangga, jarang berkunjung ke rumah teman, jarang berkunjung ke rumah sahabat, itu akan semakin jauh. Tapi kalau kita saling berkunjung, apa yang terjadi? Ta'aluful qulub, hati kita pun akan terpaut satu sama lain. Kita cinta dengan saudara kita cinta dengan sahabat kita cinta dengan tetangga kita, pun demikian. Mereka pun cinta dengan kita. Kemudian wa taqwiyatur rawabit. Apa itu taqwiyatur rawabit? Itu memperkuat hubungan kita dengan orang yang kita kunjungi. Kalau dia punya hubungan kerabat dengan kita, berarti memperkuat hubungan persaudaraan ataupun kekerabatan. Kalau dia tetangga kita, berarti memperkuat hubungan tetangga kita dengan saudara atau dengan tetangga yang kita kunjungi. Kalau dia sahabat kita, ya berarti memperkuat hubungan persahabatan antara kita dengan orang yang kita kunjungi. Kemudian yang tadzakkarun nas wa yunabbihul ghafil. Dengan kita berkunjung, kita akan mendapatkan faidah di antaranya apa? Yang tadzakkarun nas, bisa saling mengingatkan. Ya, misalnya kita datang berkunjung. Contoh, Pak Hadi berkunjung ke rumah Pak Cucu. Pak Hadi bilang sama Pak Cucu, tolong dong nasihatin saya kira-kira apa yang perlu saya perbaiki. Kemudian Pak Cucu berikan nasihat. Itu tak ada manfaatnya. Coba kalau Pak Cucu sama Pak Hadi jarang bertemu, jarang berkunjung, ya tidak ada manfaat yang didapat oleh mereka. Begitu juga sebaliknya, Pak Cucu pun akan mengatakan kepada Pak Hadi, ya sudah kalau begitu tolong nasihati juga saya. Kira-kira apa kekurangan saya yang perlu saya perbaiki. Wajah tadzakkarun nas, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, saling memberikan faedah, saling memberikan nasihat, wa yunabbihul ghafil, ya, saling mengingatkan ketika saudara kita, teman kita, tetangga kita dalam kondisi lalai dan sebagainya. Ya, termasuk mohon maaf, ya, seharusnya DKM punya program untuk berkunjung ke rumah para jamaah yang sudah tidak pernah kelihatan lagi ke masjid. Ya, misalnya, ya kami rumahnya ngobrol, gimana Pak, kok udah nggak pernah kelihatan lagi jamaah di masjid. Suatu hal yang bagus. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau melihat ada di antara para sahabatnya yang tidak kelihatan lagi berjamaah di masjid, apa yang dilakukan oleh Rasul? Dicari sahabatnya itu. Kemana ya sahabatku ini? Kenapa kok nggak pernah kelihatan lagi ke masjid? Dicari oleh Rasulullah. Ya.
Itu juga harus yang kita contohi. Ya sebagai pengurus DKI misalnya punya program. Dia bisa dipantau nih kira-kira siapa di jamaah jarang kelihatan lagi di masjid, dulunya rajin ya. Pas sekarang udah gak pernah kelihatan, datangi rumahnya. Tanya, apa ada halangan dan sebagainya, kok gak pernah kelihatan ke masjid? Oh ya maaf, saya sekarang disibuk, pekerjaannya lagi banyak. Oh ya sudah. Husnudon berarti memang dia lagi banyak bekerja, misalnya. Nah masalah, atau bisa jadi jamaah kita tadi sudah tidak lama kelihatan di masjid karena ada uber yang lain, misalnya apa sakit, misalnya kita kan nggak tahu. Tiba-tiba dapat kabar ya teman kita sudah masuk ke rumah sakit. Nah, selama ini kita nggak pernah mendapatkan kabar kalau teman kita lagi sakit dan sebagainya. Disinilah ya manfaat dan faedahnya apa saling berkunjung. Agar apa? Agar kita tahu keadaan saudara kita, agar kita tahu keadaan tetangga kita, agar kita mengetahui keadaan teman kita, apalagi teman dan saudara kita tadi sudah lama tidak terdengar apa kabarnya. Kemudian wa yu'allimul jahil, ya, dengan kita berkunjung orang-orang yang awalnya tadi tidak mengerti tentang suatu hal akhirnya bisa mengerti. Kita nggak tahu tentang keadaan saudara kita, akhirnya kita tahu oh ternyata saudara kita ini lagi diberikan oleh Allah musibah, misalnya. Kita akhirnya tahu. Dari situ akhirnya terjadilah apa? Amal soleh yang lain apa? Yaitu membantu mereka, ya menolong mereka, ya memberikan solusi kepada mereka ketika mereka lagi memiliki apa? Permasalahan dan sebagainya. Inilah manfaat faedah dari berkunjung. Kalau kita tidak pernah berkunjung tadi, kita nggak akan pernah tahu keadaan saudara kita. Kita nggak akan pernah tahu keadaan teman-teman kita dan sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anwa'uz ziarah. Ada beberapa macam-macam ziarah. Yang pertama az-ziyaratul wajibah. Ziarah atau berkunjung yang hukumnya wajib. Kepada siapa kita diwajibkan untuk melakukan kunjungan? Kaziyaratil walidain, itu yang paling utama, kepada kedua orang tua. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri yang nanti insya Allah akan kita jumpai itu adalah momentum yang tepat untuk berkunjung ke rumah orang tua kita di saat mereka masih hidup. Bersyukurlah kita ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepada mereka. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan sungguh merugi orang yang masih memiliki orang tua dan orang tuanya dalam keadaan sepuh, dalam keadaan tua renta, tapi dia tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh merugi kata Rasulullah. Padahal cuma setahun sekali bisa berkunjung, itu pun kadang nggak berkunjung dengan alasan banyak pekerjaan, banyak tugas, nggak ada waktu dan sebagainya. Ayo, mari kita sempatkan, mari kita sisihkan waktu kita untuk berkunjung ke rumah orang tua kita di saat mereka masih hidup, walaupun setahun hanya sekali, walaupun hanya di momentum hari raya Idul Fitri saja, nggak masalah. Karena biar kita tahu apa sih, bagaimana sih keadaan orang tua saya di kampung sana. Jangan sampai mohon maaf kita di sini enak-enakan, makannya lezat, tinggalnya di rumah yang mewah, tapi orang tua kita sana mohon maaf hidupnya dalam keadaan pas-pasan. Bagaimana nanti bertanggung jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih ada orang tua, ayo mari sempatkan waktu kita paling tidak minimal setahun sekali untuk bisa berkunjung ke rumah mereka. Jadikan momentum hari raya Idul Fitri nanti adalah momentum yang tepat untuk kita bisa mendatangi rumah mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita adalah anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita, bukan hanya sekedar mentransfer mereka uang saja, tetapi kita juga bisa berkunjung ke rumah mereka. Kemudian yang kedua, ziarah yang hukumnya wajib adalah silatul arham, yaitu berkunjung ke rumah orang yang masih memiliki
hubungan kerabat dengan kita. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada misalnya, jadikanlah hari raya Idul Fitri sebagai waktu yang tepat untuk kita berkunjung ke rumah saudara-saudara kita. Kalau kita masih punya kakak, kita masih punya adik, kita masih punya saudara, bahkan sepupu sekalipun, atau paman dan sebagainya, berkunjunglah ke rumah mereka. Jangan sampai kita dengan alasan karena orang tua kita sudah tidak ada sehingga kita tidak mau berkunjung ke rumah mereka. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tidak mau berkunjung bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Walaupun kita mungkin sebagai kakak yang tertua, tidak ada halangan bagi kita untuk berkunjung ke rumah adik kita. Jangan sampai punya anggapan, oh adik harus berkunjung ke rumah saya sebagai kakak. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk saling berkunjung. Adik berkunjung ke rumah kakak, kakak juga berkunjung ke rumah adik. Jadi tidak harus adik berkunjung ke rumah kakak, bisa juga kakak berkunjung ke rumah. Dan di dalam melakukan silaturahmi ini ada beberapa fadilah yang dikatakan oleh Rasulullah, di antaranya apa? Man ahabba ayyubsaqa lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah, wa an yunsa'a lahu fi ajalihi, umurnya ditangguhkan oleh Allah, diperpanjang oleh Allah, falyasil rahimah, maka banyaklah melakukan hubungan silaturahmi. Dua fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita menyambung tali silaturahmi dengan saudara kita. Yang pertama apa? Allah akan melapangkan rezeki kita. Jadi kalau selama ini rezeki kita seret, ya kan, ekonomi kita lagi anjlok, ya silaturahmi. Karena insya Allah dengan silaturahmi akan dilapangkan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini, para ulama mengatakan benar-benar dilapangkan oleh Allah. Apa yang dimaksud dilapangkan? Bisa jadi rezekinya memang dilapangkan, bisa jadi keberkahan dari rezeki itu akan Allah lapangkan. Kemudian yang kedua, wa an yusa'alahu fi ajalihi. Bukan hanya rezekinya saja yang Allah lapangkan, ajalnya pun akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tidak kita diberikan oleh Allah umur yang panjang? Pasti. Terus setiap hari kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya umur yang panjang, berikan saya umur yang panjang. Bahkan ketika kita minta orang untuk mendoakan kita pun, apa yang kita minta diantaranya adalah, saya yakin pasti dua hal ini yang sering kita minta, rezekinya diperbanyak, umurnya diperpanjang. Kita ada sekedar doa, tapi lakukan silaturahmi. Kita masih punya kerabat dimanapun kita datangi. Walaupun dia mungkin di Papua misalnya, walaupun dia mungkin di luar negeri, kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa berkunjung ke rumah saudara kita, datangi mereka. Karena insya Allah dengan kita berkunjung ke rumah mereka akan mendapatkan dua fadilah tadi. Kemudian yang kedua, ziarah al-mustahabbah, yaitu berkunjung yang hukumnya sunnah. Kepada siapa kita disunahkan untuk berkunjung? Kepada siapapun, ke ziyaratil jiran. Contoh ketika kita berkunjung ke rumah tetangga kita. Wal asdiqah, ya, kepada teman-teman kita, ya, dan juga kepada sahabat-sahabat kita. Ini hukumnya sunnah. Jadi kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita hukumnya wajib, sedangkan kepada orang muslim yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita hukumnya sunnah. Terus bagaimana hukum ziarah atau berkunjung kepada orang non muslim? Hukumnya mubah. Ya, jadi bukan wajib, bukan mustahabah, tapi mubah. Jadi ada tingkatannya. Yang paling utama adalah berkunjung ke rumah orang tua kita, kemudian orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita.
Setelah itu baru kita berkunjung. Tingkatan berikutnya adalah di bawahnya itu berkunjung ke rumah orang muslim yang sebagai sahabat kita, sebagai tetangga kita dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang hukumnya mubah adalah berkunjung ke rumah orang non muslim atau orang kafir. Itu hukumnya mubah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan di saat kita melakukan kunjungan. Yang pertama, ayyabtaghiya bi ziyaratihi wajhullahi ta'ala. Hendaklah dia meniatkan kunjungan yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dalam sebuah kisah disebutkan pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati anna rajulan zara aqdahu. Ada salah satu sahabatnya yang ingin berkunjung ke rumah temannya di qaryatin ukhra, di daerah yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi. Maka ketika orang tadi sudah sampai ke daerah itu, ditanya, "Aina turid? Engkau mau kemana?" Qala uridu aqdi fi hadhihi al-qaryah. Saya ingin berkunjung ke rumah saudara saya atau ke rumah teman saya yang tinggal di daerah ini. Qala allaka alaihi min ni'matin turabbiha alaihi. Engkau tujuan berkunjungnya apa? Apakah karena ingin mendapatkan nikmat? Ya. Karena kita biasanya, mohon maaf biasanya, kalau berkunjung ke rumah seseorang itu inginnya apa? Biar dapat nikmat, biar dapat rezeki. Ya, lumayan. Ya kan? Hari ini di rumah lihat istrinya nggak masak apa-apa, mainlah rumah teman, siapa tahu kan istrinya masak yang enak ya. Biasanya seperti itu. Maka ditanya orang tadi, apakah kamu juga demikian? Ya, niat untuk berkunjung supaya kamu dapat nikmat, supaya dapat rezeki? Oh la, tidak. An ghayra anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada tujuan saya yang lain untuk berkunjung ke rumah saudara saya kecuali satu. Karena saya mencintai saudara saya karena Allah. Jadi tujuan orang ini, sahabat ini berkunjung ke rumah temannya itu satu, karena dia cinta dengan temannya karena Allah. Qala fa inni Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguh Allah juga mencintaimu seperti mana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Jadi jamaah sekalian Allah, kalau kita ingin berkunjung ke rumah siapapun, maka niatkanlah karena Allah. Niatkanlah karena kita mencintai teman kita, mencintai saudara kita, mencintai sahabat kita, mencintai tetangga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkunjung ke rumah mereka karena Allah, Allah pun akan mencintai kita. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, ikhtiyarul waqtul munasib wal yaumul munasib. Pilihlah waktu yang sesuai, hari yang sesuai untuk kita berkunjung. Jangan sampai kita berkunjung di waktu-waktu yang tidak sesuai. Contohnya apa? Di waktu istirahat. Kan gak mungkin ya jam 2 malam Pak Joko lagi istirahat kita mau berkunjung ke rumah beliau. Kan gak mungkin. Kata Pak Joko bangun, ngapain mau makan sahur bareng ya kan? Kan gak mungkin. Karena waktu itu beliau masih istirahat misalnya. Maka kemudian pilihlah waktu-waktu yang sesuai. Kalau di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah kita adanya teknologi, itu apa? Alat untuk berhubungan, ya, HP dan sebagainya. Maka kontak dulu teman kita. Saya mau berkunjung ke rumah kamu jam segini, kira-kira ada nggak di rumah? Tanya dulu. Ya, jangan langsung ujung-ujung ingin surprise, datang ke rumah temannya sekali-kali pas temannya sedang istirahat misalnya, kan tidak baik. Maka di dalam Islam pilihlah waktu yang sesuai. Agar apa? Agar tidak mengganggu
orang yang kita kunjungi. Bisa jadi dia sedang istirahat, bisa jadi dia sedang punya acara yang lain, bisa jadi dia sedang punya tugas yang lain dan sebagainya. Bisa jadi memang teman kita tadi lagi tidak ingin dikunjungi, mungkin dia lagi punya masalah dan sebagainya. Maka yang paling afdal apa? Hubungi dulu, kontak dulu, WA dulu, telepon dulu. Ya, kamu ada waktu enggak? Saya insya Allah mau berkunjung hari ini jam segini. Oh ya udah silakan. Nah, baru kita datang. Ya. Tapi kalau misalnya dia belum balas, ya jangan maksa. Gimana? Siap nggak? Ini saya mau datang ke rombongan 1 bis. Ya jangan. Gitu. Jadi tunggu sampai dia memberikan izin, memberikan jawaban, baru kemudian kita bisa mendatangi rumahnya. Maka memilih waktu yang tepat ini termasuk bagian dari adab ketika berkunjung. Dulu Rasulullah SAW beliau terbiasa berkunjung ke rumah para sahabatnya itu, terutama di pagi hari setelah waktu syuruk, sebelum waktu zuhur. Itu waktu yang tepat untuk berkunjung. Ya, jadi tapi kalau sekarang di jam-jam segitu orang pada kerja, ya kan? Ya, mungkin di hari libur, misalnya di hari Sabtu atau hari ini di hari Ahad misalnya. Berkunjung di waktu itu kan? Oh kalau pensiunan bebas kata Pak Joko. Kapan aja mau main ke rumah Pak Joko di jam-jam segitu, insya Allah beliau ada. Ya, seperti itu. Jadi itu waktu yang tepat. Kenapa? Karena itu bukan waktu di mana orang untuk beristirahat. Maka hindari waktu-waktu orang istirahat. Contoh di siang hari, ba'da zuhur. Itu biasa orang menggunakan waktu untuk istirahat. Kemudian malam hari setelah isya, itu juga orang menggunakan waktu untuk istirahat. Hindari di waktu-waktu yang demikian. Nih. Kemudian yang berikutnya, adalah ayyura'i adabul isti'dzan. Hendaklah kita ketika ingin berkunjung ke rumah siapapun memperhatikan adab-adab untuk meminta izin. Ya. Fayustadzan ala ahlil bait fayusallimu alaihim. Bagaimana adab-adabnya? Yang pertama, mengucapkan salam. Ya. Jadi ketika kita mau berkunjung ke rumah siapapun, teman kita, tetangga kita, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai berapa kali? 3 kali. Maksimal 3 kali. Salam yang pertama nggak dijawab. Salam yang kedua nggak dijawab juga. Salam yang ketiga nggak dijawab juga. Ya sudah, fanci kata Rasulullah, pulang. Jangan sampai lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ribu. Cukup 3 kali. Kenapa Rasulullah membatasi hanya 3 kali? Biar tidak mengganggu. Bisa jadi memang shahibul bait ada di rumah, tapi dia tidak ingin dikunjungi. Bisa jadi. Makanya dia nggak mau jawab. Kalau jawab pun jawab di dalam hati, nggak keras-keras. Maka kata Rasul cukup 3 kali saja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab. Nggak kedengaran jawabannya, salam yang kedua. Nggak kedengaran jawabannya, salam yang ketiga. Sudah. Ya. Setelah mengucapkan salam apa? Kemudian ketika sudah dijawab salamnya, apa yang harus kita lakukan? Minta izin untuk bisa berkunjung. Boleh saya berkunjung ke rumah Bapak, gitu. Boleh saya berkunjung ke rumah kamu. Boleh saya berkunjung. Minta izin. Jangan hanya sekedar mengucapkan salam tapi tidak minta izin. Atau jangan hanya minta izin tapi tidak salam. Ya, karena di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, ya, bukan rumah kita ya, rumah tetangga, teman, sahabat dan sebagainya, kecuali kalian melakukan 2 hal kata Allah. Yang pertama apa? Tasta'nisu, minta izin dulu. Sampai diizinkan untuk masuk, silakan masuk, baru kita masuk. Kalau belum dipersilakan untuk masuk, jangan masuk dulu. Walaupun mungkin salamnya udah dijawab, Waalaikumsalam, jangan langsung nyerocos. Jadi sampai dipersilakan untuk masuk.
Kemudian yang kedua, bahwa tusallimu ala ahliya salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian senantiasa mengingat. Wal istizanu yakunu thalathan. Ya, sama seperti salam, minta izin pun harus maksimal 3 kali. Boleh saya berkunjung, izin, minta izin. Boleh saya masuk, boleh saya berkunjung, sampai 3 kali. Wa illa kalau belum dipersilakan sampai 3 kali kita sudah mengucapkan demikian, tuan rumah juga tidak mempersilakan masuk. Ya mungkin dia hanya sekedar menjawab salam doang, tapi tidak mempersilakan kita masuk. Apa yang diperintah oleh Rasulullah? Insharif, udah pulang. Mungkin bisa jadi sekali lagi karena tuan rumahnya tidak mau dikunjungi. Atau bisa jadi, mohon maaf, kita laki-laki yang datang pada saat itu di dalam rumah hanya mungkin ada istrinya saja, kan nggak boleh. Ya, suaminya nggak ada kan nggak mungkin dia akan menerima kunjungan tamu di saat suaminya tidak ada di rumah. Ya, mungkin dia akan, ya mungkin salam kita dijawab, tapi dia tidak mempersilahkan kita untuk masuk. Ya sudah, cari waktu yang lain. Inshallah, pulang, cari waktu yang lain yang lebih tepat untuk bisa berkunjung kembali. Karena di dalam surah An-Nur ayat 28 Allah berfirman, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Atau ketika tuan rumahnya memerintahkan kita, maaf Pak, nanti lain kali ya datang ke sini lagi, ya sudah pulang. Jangan maksa. Oh, pokoknya saya mau sekarang. Lain kali Pak, maaf. Enggak, saya mau sekarang. Enggak boleh. Kalau dia bilang kepada kita, irji'u, pulang, maaf ya Pak ya, hari ini saya nggak bisa menerima tamu. Oh ya sudah pulang. Oh nggak apa-apa Pak, ya udah saya pulang aja, insya Allah lain kali saya datang lagi, seperti itu. Apapun tujuan kita ketika bertamu ke rumah seseorang dan orang itu tidak menerima kehadiran kita, tidak menerima kunjungan kita, maka jangan kita memaksa untuk berkunjung ke rumahnya. Apalagi dia sudah mempersilahkan kita untuk pergi. Ya sudah, kita pergi. Irji'u, kata Allah. Farji'u huwa azka lakum. Karena yang demikian itu jauh lebih baik, lebih bersih untuk kalian. Allah. Kemudian di dalam adab ketika kita meminta izin untuk berkunjung juga, yang perlu diperhatikan apa? Ayyaddu qalba yunfiqu bilayl. Mengetuk pintu dengan pelan, tapi dengan pelan. Bahkan sahabat Anas bin Malik mengatakan apa? Dulu kami sahabat ketika mengetuk pintu di zaman Rasulullah itu dengan menggunakan kuku. Jadi dia menggunakan kuku. Jadi bukan gitu, tapi pelan. Bilik kiwalin. Tapi kalau pelan nggak dengar Ustaz, ya memang harus seperti itu, nggak masalah. Ya kalau dengan dengar ya sudah pulang. Ya cuma kalau zaman sekarang kan rumahnya canggih-canggih ada bil kan. Oh, assalamualaikum, bil yang salah. Ya. Kalau bikin belnya berapa kali? Ya 3 kali, sama. Kalau rumah sekarang mungkin ada belnya, yang bikinnya juga 3 kali. Yang bikin bel sekali, tunggu kok nggak ada respon dari tuan rumah, bikin lagi, nggak ada respon lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali nggak ada respon juga, ya pulang. Ya, kalau dia sediain bel, tapi jangan dibuat main. Ya. Anak-anak suka iseng, kalau kita taruh bel di baru-baru, berdua, ya. Habis itu kabur, ya. Kalau bukan tempat mereka nggak ada. Itu anak-anak suka iseng seperti itu anak-anak ya. Anak mana yang tidak tahu juga. Kalau kita orang tua insya Allah nggak seperti itu ya, nggak boleh iseng ya, main bel ya kan, udah rumah orang. Setelah dengan bel kita kabur ya kan, nggak boleh. Ya, maksimal 3 kali juga kalau pakai bel. Kalau memang disediain bel nggak masalah pakai bel, ujian bel. Begitu 3 kali sudah menekan bel, tuan rumah nggak respon ya pulang. Kalau di rumahnya nggak ada bel, ya tadi ketoknya pun harus dengan pelan. Ya mirip iwalai. Yang pelan itu kalau dulu zaman Rasulullah para sahabat ketoknya itu pakai kuku. Jadi bukan pakai tangan, tapi pakai kuku. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya, ketika kita ingin ya di depan pintu rumahnya, maka tidak boleh menghadapkan wajah kita di pintu rumah orang yang akan kita kunjungi. Misalnya pintu nggak boleh. Tapi apa?
diperintahkan la yaqifu mutawassitan wa ayyafadhu basru, diperintahkan di samping kanan atau di samping kirinya. Mohon maaf, misalnya kalau ini pintu, saya contohkan. Ini misalnya pintu, hadapnya sini, kita di luar ini. Jadi harus di samping kanan ini, hadap ini. Jadi jangan hadap di depan pintu rumahnya, begini. Assalamualaikum. Gitu. Jadi di samping kirinya atau di samping sini. Tidak boleh kita menghadapkan wajah kita di dalam rumah. Kenapa? Khawatir nanti ada aurat-aurat yang terlihat. Seperti itu. Wa ayyafadhu basaruhu, dia harus bisa menjaga pandangannya. Minat taqarrub ila dahilil bait, agar dia tidak melihat langsung apa yang ada di dalam rumah orang yang dia kunjungi tadi. Ya, setelah dibukakan pintu, maka jangan langsung menghadap ke dalam rumahnya. Dia berada di samping kanan atau samping kiri pintu. Ketika tuan rumah mempersilahkan dia masuk, baru kemudian dia masuk. Wa idza masta'ala sahibul bait. Ketika tuan rumah bertanya, misalnya kan dia salam, dia tidak minta izin untuk masuk, kemudian tuan rumah bertanya, siapa ya? Biasanya kan gitu. Maka dalam Islam tidak boleh menjawab hanya dengan jawaban saya. Tidak boleh. Siapa ya? Saya. Ya saya siapa? Karena Rasulullah pernah demikian. Ada yang datang berkunjung ke rumah beliau, kemudian Rasulullah bertanya siapa? Sahabat ini jawabnya saya. Siapa? Kata Rasulullah, saya. Rasulullah marah. Saya kata Rasulullah. Ya, kan ada nama kata Rasulullah, sebut nama kamu. Jadi ketika kita ditanya, ya sebut nama kita. Siapa ya? Maaf Pak Rino, sebut namanya. Siapa ya? Maaf Pak Kianto, sebut namanya. Jangan hanya mengatakan saya. Karena bisa jadi tuan rumah tidak mengenal suara kita. Kalau seandainya mengenal suara kita pun, dia mungkin lebih ingin tahu siapa yang datang berkunjung ke rumah kita. Maka sebutlah nama kita. Oh saya Pak Muhajir misalnya. Oh saya ini, jangan hanya sekedar saya aja. Ya, jadi ketika tuan rumah bertanya, maka sebutlah nama kita ketika kita ingin berkunjung ke rumahnya. Kemudian yang berikutnya, anta luar ziarah minal mu'alafat asyariyah. Ketika berkunjung diperhatikan adab-adab ataupun hal-hal jangan sampai ya melanggar syariat Islam atau menyelisihi syariat Islam. Contohnya apa tadi? Kita laki-laki tidak boleh berkunjung masuk ke rumah seseorang, ke rumah teman kita yang di situ hanya ada istrinya saja, tidak boleh. Kalau suaminya nggak ada, ya sudah kita minta izin untuk lain kali atau lain waktu kita berkunjung ke rumah. Kenapa? Karena nggak boleh ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat, di tempat yang tertutup, itu nggak boleh. Ya, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang laki-laki ketika dia berikhtilaf berduaan dengan wanita, fa inna dzalika syaitan. Karena yang ketiganya pasti setan. Jadi nggak boleh berduaan. Jadi kalau istrinya suaminya nggak ada, ya sudah, jangan masuk. Jangan maksa untuk masuk. Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya lain kali saya berkunjung. Kalau suami ibu ada di rumah, seperti itu. Ya. Kemudian apa? Yang musafahah. Nah, ini yang penting. Ketika nanti lebaran, tolong diperhatikan, termasuk yang diatur oleh Islam adalah tidak boleh bermusafahah dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Apa itu musafahah? Berjabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Yang bukan mahramnya nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat beliau mengatakan lebih baik tangan kulit ini tersentuh oleh api daripada berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan Aisyah mengatakan Rasulullah ketika membaiat para sahabiat, para sahabat wanita, beliau tidak pernah berjabat tangan dengan mereka. Maka kita hindari. Ya, jadi kalau ada wanita yang bukan mahram cukup ini saja. Jadi nggak perlu berjabat tangan, tapi cukup ini saja. Ya Pak, Assalamualaikum, ya Pak. Apalagi itu udah lebaran, apalagi kalau sudah halal di ketemu dengan teman, ketemu dengan nggak perlu cipika-cipiki, perlu teman lama saya, mantan saya dulu ada. Nah boleh, ya hati-hati, karena itu termasuk ya
fitnah-fitnah setan. Ya, hindari musafahah, ya, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian yang berikutnya antaku dan ziarah qasirah wa muhtasarah. Ziarah kunjungan yang dilakukan ya sependek mungkin waktunya, jangan terlalu lama. Ya, kalau hajatnya sudah diutarakan, tujuan dia berkunjung sudah diutarakan, ya sudah selesai. Jangan lama-lama ngobrol alung idul dan sebagainya. Mungkin kita dengan teman kita atau dengan sahabat kita tadi enjoy aja, tapi bisa jadi keluarganya tidak senang. Mungkin istrinya juga ada suami kok temannya lama banget nggak pulang-pulang nih. Nah, maka sebisa mungkin kunjungan yang kita lakukan sesingkat mungkin. Selesai kita mengutarakan tujuan dan maksud kita berkunjung, ya sudah selesai pulang. Jangan terlalu lama. Bisa jadi mungkin keluarganya tidak senang atau sebagainya, ya kan? Ya, pinginnya cepat, mungkin mereka punya hajat yang lain, punya tugas yang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya istiqlalu muddat ziyarah bima yanfa'. Isilah waktu berkunjung dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya tadi, saling menasihati, saling mengingatkan dan sebagainya. Ya kan? Itu sesuatu yang bermanfaat daripada kita mengisi waktu ketika berkunjung dengan hal yang sia-sia. Tapi kebanyakan mohon maaf kebiasaan kita kalau udah ketemu sama teman, sama siapapun, kadang ngobrolnya ngalur tidur. Apa jadi omongin, ya kan? Padahal yang terbaik saat itu adalah obrolilah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, ya ini yang paling penting juga, ayat wazahir lil mazur. Doakan sahibul bait yang kita kunjungi. Apa doa-doanya? Di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian doa yang lain, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kemudian doa yang lain, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Jadi doakan, ya, doakan orang yang sudah kita kunjungi, apalagi dia sudah menghidangkan makanan dan sebagainya, doakan mereka. Paling tidak minimal ucapkan kata-kata jazakumullahu khairan. Ya, semoga apa yang sudah kamu lakukan tadi di dalam memuliakan saya sebagai kamu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Kemudian yang selanjutnya penting, adkhulu buyutun nas a'ma wa akhraja minha abkar. Masuklah ke rumah orang seperti mana dalam keadaan apa? Buta. Jangan mohon maaf pakai jorok. Oh, bagus sih rumahnya orang ini. Rupanya teman saya ini diam-diam kaya dia, ya kan? Seperti mana orang buta. Kemudian keluar seperti mana orang di bisu. Jangan langsung kita masih ke rumah ketemu rumahnya gini-gini ternyata ada berantakan. Rupanya dia tuh orangnya nggak suka menjaga kebersihan. Nah seperti itu jamaah sekalian. Masuklah ke rumah orang seperti mana kita orang yang buta, keluarlah dari rumah itu seperti mana kita orang yang bisu. Jangan ceritakan kepada orang apa yang kita saksikan di rumah teman yang kita kunjungi itu, jangan. Begitu juga di dalam Islam kita dianjurkan untuk tidak banyak bertanya yang berkaitan dengan apa yang ada di rumah. Kamu belinya berapa nih harganya? Beli di mana ini? Wah hebat kamu bisa beli ini. Wah ini rumahnya bagus banget. Apalagi kalau kita lihat furniturnya mungkin agak sedikit mewah yang langsung kita tanya-tanya, nggak perlu. Ya karena dalam Islam Rasulullah mengatakan kepada dia, la yas'alun nasu syai'an alladzi la yanfa'. Jangan pernah bertanya kepada seseorang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi istilah itu kepo, nggak perlu. Ya, jadi nggak perlu bertanya tentang hal itu. Kemudian yang selanjutnya, la tatahaddath bidzam min ta'am. Kalau disuguhi makanan, kalau kita nggak suka jangan dicoba. Ya, nggak enak banget ya makanan yang disuguhi sama tuan rumah ini, nggak boleh. In istahahu akalahu wa illa salah. Kalau kita mau makan, dimakan. Kalau kita nggak mau makan, ya sudah nggak usah dimakan. Ya, karena Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu tadi beberapa
adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita dan sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita kembalikan kepada Pak Rino selaku MC.